Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Zalfa Salsabila. Saya akan menerangkan mengenai konsep momentum dan impuls. Pada fisika, terdapat konsep mengenai konservasi energi. Jika konsep ini dipelajari lebih dalam, maka akan menuju kepada konsep konservasi momentum. Momentum linier didefinisikan sebagai satuan massa terhadap kecepatan. Dilambangkan dengan P, dan rumusnya adalah P sama dengan M dikali V dengan satuan kilogram meter per second dan merupakan besaran vektor. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak dijumpai fenomena momentum. Bola yang menggelinding menuruni bidang miring memiliki momentum di dalamnya. Saat kecepatan bertambah karena gravitasi, maka momentumnya akan semakin besar. Begitu pula saat massa dari bola itu bertambah, maka momentumnya akan semakin besar sebanding dengan pertambahan massanya. Jika kita perhatikan mobil yang bergerak, maka mobil tersebut juga memiliki momentum di dalamnya. Saat mobil mengerem, maka ia akan slip karena gaya diaplikasikan padanya dalam durasi waktu tertentu, sehingga mobil yang tadinya bergerak akan menjadi diam. Semakin besar dan cepat mobilnya, maka faktor gaya ini juga akan semakin besar. Gaya yang bekerja terhadap waktu disebut juga sebagai impuls. Dilambangkan dengan I, dirumuskan dengan I sama dengan F kali T, dan satuannya adalah Newton second. Hubungan momentum dan impuls terangkum dalam teorema momentum impuls, di mana besarnya perubahan momentum akan sebanding dengan besarnya perubahan impuls, atau F kali delta T sama dengan delta P. Jika kamu menggunakan gaya pada benda, maka benda itu akan memiliki momentum. Dan jika benda kehilangan momentum, maka benda tersebut telah kehilangan momentumnya dalam periode waktu tertentu. Momentumnya berpindah dari satu benda ke benda lain dalam periode tertentu. Hal ini sejalan dengan yang dijelaskan dalam teorema usaha dan energi. Energi tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan, tetapi dapat berpindah dari satu benda ke benda yang lain. Dalam momentum, energi tersebut merupakan konservasi energi mekanik. Dan teorema momentum dan impuls menjelaskan mengenai konservasi momentum linier. Dalam teorema ini juga menjelaskan perpindahan gaya dari benda yang bergerak saat menghantam permukaan akan sangat besar jika tumbukannya terjadi dalam satu waktu yang sangat cepat, dan akan lebih kecil jika hal ini terjadi dalam durasi waktu tertentu. Contohnya, jika seseorang jatuh dari atap misalnya, maka orang tersebut akan merasakan sangat sakit saat dia langsung jatuh dari atap tersebut ke tanah. Sedangkan jika jatuhnya mengenai trampolin, hal ini tidak akan membuatnya terlalu sakit karena momentum yang ada di dalam tubuhnya terdistribusi dalam waktu tertentu terhadap trampolin. Dan semakin lama kontak yang terjadi, maka momentumnya akan semakin besar, sesuai dengan teorema momentum dan impuls. Momentum total akan terkonservasi selama sebelum tumbukan dan sesudah tumbukan. Sekarang, kita akan membahas tentang tumbukan. Setiap benda yang mengenai benda lain, maka kejadian tersebut disebut dengan tumbukan. Banyak aplikasi tumbukan dalam kehidupan sehari-hari. Permainan kelereng, molekul-molekul yang menyusun satu benda, sampai bukan benda-benda angkasa seperti meteor merupakan peristiwa tumbukan. Pada konsep sebelumnya, kita sudah mempelajari bahwa saat tumbukan terjadi, momentum linier akan terkonservasi sebelum dan sesudah tumbukan. Nilai momentumnya akan sama, tetapi hal ini tergantung dengan jenis tumbukan yang terjadi. Yang pertama adalah tumbukan elastis. Tumbukan ini secara sederhananya adalah tumbukan yang terjadi pada permainan kelereng, di mana setelah tumbukan terjadi benda akan terpisah.
Dengan tumbukan elastis, total energi kinetik akan terkonservasi sesuai dengan konservasi momentum linearnya. Jadi benda tidak akan kehilangan energi setelah tumbukan tersebut terjadi. Pada kenyataannya, tumbukan elastis hanya terjadi pada atom dalam kondisi gas ideal. Sedangkan contoh kelereng tadi hanya mendekati tumbukan elastis karena energi kinetiknya tidak terkonservasi sepenuhnya dan berubah menjadi energi suara dan energi panas. Contoh tumbukan yang kedua adalah tumbukan tak elastis. Pada tumbukan ini, dua buah benda yang bertuburukan menjadi satu dan bergerak dengan kecepatan yang sama. Masanya bertambah karena dia menyatu bendanya. Contoh dari peristiwa ini adalah tuburukan antara dua buah benda angkasa. Pada kenyataannya, inilah awal mula terbentuknya planet-planet yang ada di luar angkasa, termasuk bumi. Jika kita menguji tumbukan elastis, akan sangat mudah untuk menganalisis konservasi momentumnya. Karena dua buah benda akan menjadi satu setelah tumbukan. Berarti M1 kali V1 tambah M2 kali V2 sama dengan M1 tambah M2 dikali V akhir, karena kecepatannya sama. Contohnya pada tabrakan dua buah mobil, terjadi tumbukan tak elastis. Pada tabrakan mobil juga selalu terjadi konservasi momentum, tetapi tidak terkonservasi energi kinetiknya. Karena sebagian energi kinetik akan berubah menjadi suara, panas, atau energi internal yang merubah bentuk mobil tersebut menjadi penyok. Nah, makanya kenapa ini disebut tumbukan elastis maupun tak elastis? Jika benda elastis ditarik, maka dia akan berubah ke bentuk semula. Tetapi saat benda tersebut tak elastis, ini akan berubah menjadi sesuatu yang lain yang sangat berbeda. Nah, bagaimana? Sudah paham? Hari ini kita telah mempelajari konsep momentum dan impuls, juga dua macam tumbukan. Pada kenyataannya, sedikit sekali contoh tumbukan elastis maupun tak elastis yang sempurna. Sedangkan kejadian tumbukan yang banyak terjadi di dalam kehidupan sehari-hari, kita sebut sebagai tumbukan elastis sebagian. Mengapa? Karena kebanyakan energi kinetik setelah tumbukan akan berubah sebagian kecil maupun besarnya menjadi energi yang lain, seperti energi suara, energi bunyi, dan energi internalnya, yang membuat benda tersebut berubah bentuk. Tumbukan yang tak sempurna antara tumbukan elastis maupun tak elastis, kita sebut sebagai tumbukan elastis sebagian, di mana hanya terjadi konservasi momentum saja, tetapi tidak terjadi konservasi energi kinetik. Nah, hari ini cukup sekian pelajaran yang saya sampaikan. Saya mohon maaf bila ada kekurangan, dan semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.